Apa keluarga seperti mereka pantas duduk di sini? Kalimat itu diucapkan iparku, di depan semua tamu. Semua langsung diam. Ayahku menunduk. Ibuku memegang tangannya erat, mencoba menahan malu. Dan saat itu, aku sadar satu hal. Kalau aku diam hari ini, keluargaku akan terus direndahkan. Tapi mereka tidak tahu, dalam beberapa menit, semua keadaan akan berbalik. Dan orang yang paling malu malam itu, bukan keluargaku. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dijauhkan dari orang-orang yang suka merendahkan perjuangan orang lain. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa bantu subscribe, like, dan tulis komentar dari kota mana kalian menonton kisah ini. Salam hangat dari kota Bandung. Mari kita mulai ceritanya. Undangan yang membuatku gelisah. Sore itu hujan turun pelan di depan rumahku. Tidak deras. Hanya rintik-rintik kecil yang membasahi jalan dan membuat udara terasa dingin. Aku baru saja selesai membantu ibuku mengangkat dagangan gorengannya ke dalam rumah. Aroma minyak masih menempel di tanganku ketika ponselku bergetar di atas meja. Satu pesan masuk. Dari grup keluarga suamiku. Aku membuka perlahan. Jangan lupa datang ya besok malam. Acara anniversary di Hotel Grand Maheswara. Dress code formal. Di bawahnya ada foto restoran mewah dengan lampu kristal besar dan meja makan yang tertata elegan. Aku langsung diam. Entah kenapa, dadaku terasa tidak nyaman. Ibuku yang sedang melipat plastik gorengan menoleh ke arahku. "Kenapa, Nak?" tanyanya pelan. Aku cepat-cepat tersenyum kecil. "Enggak apa-apa, Bu." Padahal jelas ada apa-apa. Aku memandangi lagi foto restoran itu. Hotel Grand Maheswara. Salah satu hotel paling mahal di kota. Tempat yang bahkan untuk masuk ke lobinya saja, aku selalu merasa terlalu biasa. Dan sekarang, kami diundang makan malam di sana. Aku menarik napas panjang. Bukan karena tidak bersyukur, tapi karena aku tahu persis siapa yang membuat acara itu. IPR-ku. Orang yang paling suka menilai orang dari penampilan. Sejak pertama kali mengenalku, ia memang tidak pernah benar-benar menyukai keluargaku. Bukan terang-terangan di awal. Tidak. Ia terlalu pintar untuk terlihat jahat. Tapi cara dia bicara, cara dia melihat ibuku, cara dia tersenyum saat melihat ayahku memakai baju lama, semuanya terasa. Kadang penghinaan paling sakit memang tidak diucapkan langsung, tapi ditaruh pelan-pelan, sampai hati kita lelah sendiri. Aku masih ingat pertama kali ia datang ke rumah orang tuaku setelah aku menikah. Rumah sederhana itu sedang panas karena kipas angin rusak. Ibuku buru-buru membuat teh manis dan gorengan seadanya. Ayahku bahkan sampai meminjam kursi tetangga supaya tamu bisa duduk nyaman. Tapi saat itu, iparku hanya melihat sekeliling rumah sambil tersenyum tipis. Lalu berkata, "Rumahnya sederhana banget ya." Kalimat itu terdengar biasa. Tapi aku tahu nada itu. Nada merendahkan. Ibuku tetap tersenyum waktu itu. "Maaf ya kalau kurang nyaman." Dan sampai hari ini, aku masih tidak bisa melupakan wajah ibuku saat mengatakan itu. Aku kembali melihat pesan di layar ponsel. Dress code formal. Aku langsung melirik lemari kecil di sudut rumah. Aku bahkan tidak yakin punya baju yang cocok untuk datang ke tempat seperti itu. Ibuku memperhatikan wajahku dari tadi. Lalu pelan bertanya, "Acara keluarga ya?" Aku mengangguk. "Di hotel besar." Aku kembali mengangguk kecil. Ibuku tersenyum hangat. "Wah, pasti bagus tempatnya." Aku diam. Tidak langsung menjawab. Karena yang membuatku takut bukan tempatnya, tapi orang-orang di dalamnya. Ayahku masuk dari depan rumah sambil membawa jas hujan tipis. Wajahnya terlihat lelah habis kehujanan. "Besok jadi pergi?" tanyanya sambil duduk.
Aku mengangguk. Ayahku tersenyum kecil. Nanti ayah pakai kemeja yang kemarin ya, yang putih. Dadaku langsung terasa sesak. Karena aku tahu, kemeja putih itu satu-satunya baju paling bagus yang ayahku punya. Dan warnanya pun sudah mulai kusam. Aku menunduk pelan. Yah, enggak usah ikut kalau capek. Ayahku tertawa kecil. Loh, masa acara keluarga enggak datang? Ibuku ikut tersenyum. Iya, nanti malu kalau enggak hadir. Malu. Kata itu justru membuatku semakin gelisah. Karena selama ini, yang selalu dibuat malu justru keluargaku sendiri. Malam semakin larut. Hujan masih turun pelan. Aku masuk ke kamar dan duduk sendiri di tepi kasur. Ponselku kembali berbunyi. Pesan baru dari iparku. Jangan telat ya. Banyak relasi penting yang datang. Aku membaca pesan itu lama. Entah kenapa, aku merasa itu bukan sekadar pengingat, tapi peringatan. Aku memejamkan mata pelan, mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin aku terlalu khawatir. Mungkin semuanya akan baik-baik saja. Mungkin malam besok hanya akan jadi acara makan biasa. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu sesuatu. Aku mengenal tatapan iparku terlalu baik. Aku tahu bagaimana caranya memandang orang yang dianggap tidak setara. Dan aku takut, malam besok, orang tuaku kembali menjadi sasaran rasa tingginya. Aku menatap foto keluargaku yang ada di meja kecil kamar. Foto sederhana saat aku wisuda. Ayahku tersenyum bangga. Ibuku menangis bahagia. Dan saat itu aku sadar satu hal. Aku bisa menerima jika aku dihina. Aku sudah terbiasa. Tapi kalau orang tuaku yang direndahkan, aku tidak tahu apakah aku masih bisa diam. Angin malam masuk dari jendela kecil kamar. Dingin. Unik. Tapi hatiku jauh lebih tidak tenang. Dan tanpa aku sadari, undangan makan malam itu akan menjadi awal dari malam yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Orang tuaku yang sederhana. Pagi itu rumah kami sudah ramai sejak subuh. Bukan karena ada tamu. Bukan juga karena acara besar. Tapi karena ibuku sudah mulai menggoreng dagangan seperti biasa. Suara minyak mendesis memenuhi dapur kecil rumah kami. Aroma tempe goreng dan pisang goreng menyebar sampai ke ruang depan. Aku berdiri di ambang pintu dapur sambil memperhatikan ibuku yang sibuk membolak-balik gorengan dengan wajah penuh fokus. Tangannya mulai keriput dimakan usia. Tapi gerakannya masih cepat. Masih telaten. Kenapa lihat-lihat begitu? Tanya ibuku sambil tersenyum kecil. Aku menggeleng pelan. Enggak apa-apa, Bu. Padahal sebenarnya, banyak yang kupikirkan. Setiap kali melihat ibuku seperti itu, aku selalu merasa campur aduk. Sedih, bangga, dan bersalah. Sedih karena hidupnya tidak pernah benar-benar mudah. Bangga karena ia tidak pernah menyerah. Dan bersalah, karena sampai sekarang ia masih harus bekerja sekeras ini. Ibuku mulai jualan gorengan sejak aku masih kecil. Dulu, setiap pagi sebelum sekolah, aku sering membantu membungkus dagangan sambil mengantuk. Kadang aku malu saat teman-temanku lewat dan melihat ibuku jualan di depan rumah. Tapi semakin dewasa, aku justru sadar. Tidak semua orang punya orang tua sekuat itu. Ibuku tidak pernah mengeluh. Tidak pernah berkata capek. Bahkan saat hujan deras dan dagangannya tidak habis. Ia tetap tersenyum. Besok jualan lagi? Katanya selalu begitu. Sesederhana itu. Ayahku juga sama. Seumur hidupnya bekerja sebagai sopir angkot. Bangun sebelum matahari terbit. Pulang saat langit sudah gelap. Dan bertahun-tahun hidupnya habis di jalan. Aku masih ingat jelas. Waktu kecil aku sering menunggu ayah pulang di depan rumah. Kalau mendengar suara angkot berhenti, aku langsung lari keluar. Dan ayah selalu membawa sesuatu. Kadang roti kecil. Kadang permen. Kadang cuma senyuman lelah. Tapi aku selalu bahagia.
Karena bagiku, ayah adalah orang paling hebat di dunia. Hingga aku dewasa, aku baru sadar. Di balik senyum itu, ayah menyimpan terlalu banyak lelah. Tangannya mulai kasar. Punggungnya sering sakit. Tapi ia tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Karena hidup tidak memberi pilihan lain. Dan orang-orang seperti ayahku, biasanya tidak punya waktu untuk mengeluh. Pagi itu ayah sedang duduk di ruang depan sambil menyemir sepatu hitam lamanya. Sepatu yang sudah dipakai bertahun-tahun. Kulitnya mulai pecah di beberapa bagian. Tapi ayah membersihkannya pelan-pelan seperti barang mahal. Masih bagus kan? Tanyanya sambil tersenyum kepadaku. Dadaku langsung terasa sesak. Aku memaksakan tersenyum. Iya, yah. Padahal aku tahu, ayah hanya ingin terlihat pantas nanti malam. Ibuku keluar dari dapur sambil membawa teh hangat. Lalu duduk di samping ayah. Nanti pakai kemeja putih saja ya, kata ibuku. Ayah mengangguk kecil. Itu saja yang masih bagus. Mereka tertawa kecil setelah itu. Dan entah kenapa, tawa sederhana itu justru membuat mataku panas. Karena aku sadar, orang tuaku selalu berusaha terlihat cukup. Walaupun hidup mereka tidak pernah benar-benar mudah. Ibuku lalu menoleh kepadaku. Kamu nanti pakai baju yang mana? Aku diam sebentar. Yang biru mungkin. Ibuku langsung tersenyum. Cantik itu. Aku menunduk pelan. Karena sebenarnya, aku tahu baju itu pun sudah lama. Tapi di rumah ini, kami memang terbiasa hidup sederhana. Tidak ada yang dipaksakan. Tidak ada yang dibuat mewah hanya untuk dilihat orang. Dan justru karena itulah, aku takut membawa mereka ke acara malam nanti. Bukan karena aku malu. Tidak pernah. Tapi karena aku tahu, akan ada orang yang melihat kesederhanaan mereka sebagai sesuatu yang rendah. Ayah berdiri perlahan setelah selesai menyemir sepatu. Lalu berkata, nanti jangan jauh-jauh dari ayah ya. Aku menatapnya bingung. Kenapa? Ayah tersenyum kecil. Takut salah duduk. Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Ayah mengatakannya sambil tertawa kecil. Seolah bercanda. Tapi aku tahu, itu bukan bercanda. Itu rasa tidak percaya diri. Dan aku benci melihat ayah merasa seperti itu. Aku berjalan mendekat lalu duduk di samping ayah. Ya. Aku menggenggam tangannya pelan. Ayah enggak perlu takut salah tempat. Ayah tersenyum. Iya. Tapi matanya tidak benar-benar yakin. Siang mulai berganti sore. Rumah kecil kami perlahan menjadi lebih sunyi. Ibuku mulai menyiapkan baju terbaiknya. Kebaya sederhana warna coklat muda yang hanya dipakai saat acara penting. Ia menyetrikanya berkali-kali agar terlihat rapi. Aku berdiri di depan pintu kamar memperhatikannya. Dan sekali lagi, dadaku terasa sesak. Karena orang tuaku sedang berusaha keras agar terlihat pantas. Padahal mereka tidak pernah kurang sedikit pun di mataku. Tapi dunia kadang kejam. Dunia sering membuat orang sederhana merasa kecil. Di depan mereka yang suka meninggikan diri. Dan malam nanti, aku belum tahu seberapa jauh rasa tinggi itu akan melukai keluargaku. Ipar yang suka merendahkan. Sejujurnya, aku sudah mencoba menyukai iparku sejak awal. Aku benar-benar mencoba. Karena bagaimanapun juga, ia adalah keluarga suamiku. Dan aku selalu percaya, hubungan keluarga seharusnya dijaga. Tapi semakin lama mengenalnya, semakin aku sadar satu hal. Ada orang yang merasa dirinya tinggi, justru dengan cara membuat orang lain terlihat rendah. Dan iparku seperti itu. Ia selalu tampil sempurna. Baju mahal, tas bermerek, mobil baru. Apapun yang ia miliki, harus terlihat. Dan bukan cuma terlihat, tapi juga harus dikagumi. Awalnya aku pikir itu hanya soal gaya hidup. Sampai aku mulai melihat caranya memperlakukan orang.
terutama keluargaku. Aku masih ingat pertama kali setelah menikah kami makan bersama di rumah mertuaku. Waktu itu ibuku datang membawa masakan sendiri. Katanya malu kalau datang dengan tangan kosong. Ibuku memasak rendang semalaman. Bangun sejak subuh supaya hasilnya bagus. Dan sepanjang perjalanan ke rumah mertua, ibuku terlihat sangat hati-hati membawa panci besar itu. Sesampainya di sana, ibuku langsung tersenyum hangat. Ini masak sendiri. Semoga suka ya. Ia menyerahkan masakan itu dengan wajah penuh harap. IPR-ku membukanya sebentar, melihat isi di dalamnya. Lalu berkata sambil tertawa kecil, "Oh, masakan rumahannya." Kalimat itu terdengar biasa, tapi nadanya seperti seseorang yang sedang membandingkan sesuatu yang rendah. Ibuku tetap tersenyum. "Iya, seadanya." Aku langsung melihat perubahan kecil di mata ibuku saat mengatakan itu. Dan sejak hari itu, aku mulai memperhatikan semuanya lebih jelas. IPR-ku tidak pernah menghina terang-terangan di awal. Tidak. Ia terlalu pintar untuk itu. Ia menghina lewat candaan, lewat senyum, lewat kalimat-kalimat kecil yang dibuat seolah tidak serius. "Lucu ya orang kampung kalau ke mall. Atau jangan pakai plastik begitu dong, malu dilihat orang. At least sekarang hidupmu lebih bagus ya setelah nikah." Kalimat-kalimat itu selalu diucapkan sambil tertawa. Dan kalau ada yang tersinggung, ia tinggal berkata, "Loh, bercanda kali." Tapi aku tahu, tidak semua luka datang dari bentakan. Kadang, yang paling sakit justru yang dibungkus senyuman. Suamiku sebenarnya tahu. Aku yakin dia tahu. Karena beberapa kali ia juga terlihat tidak nyaman. Tapi seperti kebanyakan orang, ia memilih diam agar tidak memperpanjang masalah. Dan diamnya itu perlahan membuat iparku merasa tidak pernah salah. Satu hal yang paling membuatku sedih adalah cara ibuku selalu berusaha tetap sopan. Setiap kali dihina, ibuku hanya tertawa kecil. Kadang pura-pura tidak mendengar. Kadang mengalihkan pembicaraan. Tapi aku anaknya. Aku tahu. Aku bisa melihat matanya berubah. Aku pernah bertanya suatu malam, "Bu, kenapa selalu diam?" Ibuku tersenyum kecil sambil melipat baju. "Namanya juga keluarga, Nak." Aku langsung menunduk. Karena jawaban itu terasa sangat ibu sekali. Selalu mengalah. Selalu menjaga keadaan. Walaupun dirinya sendiri terluka. Ayahku lebih diam lagi. Beliau tipe orang yang tidak suka konflik. Kalau ada sindiran, beliau hanya tersenyum. Padahal aku tahu, di dalam hati ayahku pasti sakit. Suatu kali, kami pernah makan bersama di restoran. Ayahku bingung memakai alat makan. Ia terbiasa makan sederhana di warung. Dan saat itu, iparku tertawa cukup keras. "Aduh Om, lucu banget sih." Beberapa orang ikut tersenyum kecil. Ayahku ikut tertawa juga. Tapi tangannya langsung salah tingkah setelah itu. Aku masih ingat jelas, sejak kejadian itu ayah jadi lebih sering menolak kalau diajak makan di tempat mahal. "Enggak usah, ayah enggak nyaman," katanya. Padahal aku tahu alasannya bukan tidak nyaman, tapi takut ditertawakan lagi. Dan aku membenci itu. Aku membenci bagaimana seseorang bisa membuat orang lain merasa kecil, hanya karena tidak terbiasa hidup mewah. Padahal orang tuaku mungkin tidak kaya, tapi mereka tidak pernah merendahkan siapapun. Tidak pernah membuat orang malu. Tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Malam sebelum acara anniversary itu, aku duduk sendiri di kamar sambil memikirkan semuanya. Perasaanku semakin tidak tenang. Karena aku tahu, acara seperti itu adalah tempat favorit iparku untuk pamer. Dan biasanya, semakin banyak tamu, semakin besar juga keinginannya terlihat paling hebat. Aku memejamkan mata pelan. Mencoba berpikir positif. Mungkin aku terlalu takut.
Mungkin malam besok akan biasa saja. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Aku takut orang tuaku kembali dipermalukan. Dan kali ini, di depan lebih banyak orang. Aku menatap langit malam dari jendela kamar. Tapi hatiku terasa berat. Dan aku belum tahu bahwa malam besok akan menjadi malam yang mengubah semuanya. Sindiran yang menyakitkan. Hari acara itu akhirnya datang. Sejak pagi perasaanku sudah tidak tenang. Entah kenapa dadaku terasa penuh. Seperti ada sesuatu buruk yang sedang menunggu di depan. Aku berdiri di depan cermin kamar sambil merapikan jilbabku pelan-pelan. Baju biru sederhana yang kupakai sebenarnya sudah cukup lama. Tidak jelek, hanya biasa. Dan di acara seperti malam ini, biasa, sering terasa seperti kekurangan. Di luar kamar, aku mendengar suara ibuku memanggil. "Nak, ini cocok enggak?" Aku keluar perlahan. Ibuku berdiri sambil memegang ujung kebayanya yang sederhana. Warna coklat muda. Sudah lama. Tapi disetrika sangat rapi. "Cantik, Bu." Aku tersenyum sambil menahan sesuatu di dada. Ibuku langsung tersenyum lega. "Syukurlah." Seolah penampilannya malam itu sangat penting. Dan memang benar. Bukan untuk dirinya. Tapi agar tidak dipandang rendah. Ayahku keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Memakai kemeja putih yang tadi disetrika ibuku berkali-kali. Sepatu hitam lamanya sudah terlihat lebih mengkilap setelah disemir sejak pagi. Ayah berdiri canggung sambil merapikan kerah bajunya sendiri. "Enggak aneh kan, Yah?" Tanyanya sambil tertawa kecil. Aku langsung tersenyum. "Enggak, Yah, bagus." Tapi entah kenapa, dadaku justru makin sesak. Karena aku sadar, orang tuaku sedang berusaha keras agar diterima. Perjalanan menuju hotel terasa panjang. Di mobil, ibuku beberapa kali bertanya tentang acara itu. "Restorannya besar ya? Tamunya banyak? Makanannya mahal pasti?" Nada suaranya terdengar kagum sekaligus gugup. Aku hanya menjawab seperlunya. Karena semakin dekat kami ke sana, semakin besar rasa takutku. Mobil berhenti tepat di depan hotel. Lampu-lampu besar menyala terang. Valet berdiri di depan pintu masuk. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang. Dan saat turun dari mobil, aku langsung melihat perubahan di wajah ayahku. Beliau diam. Matanya melihat ke sekeliling perlahan. "Bagus banget," bisiknya pelan. Aku menggenggam tangan ayah sebentar. "Mari, Yah." Kami masuk ke dalam. Lantai hotel mengkilap. Lampu gantung kristal besar memenuhi langit-langit. Suara musik lembut terdengar dari ballroom utama. Dan sejak langkah pertama kami masuk, aku sudah mulai merasakan tatapan orang-orang. Bukan semua, tapi cukup. Cukup untuk membuat seseorang sadar dirinya berbeda. Ibuku langsung menggenggam tas kecilnya lebih erat. Ayah mulai berjalan lebih pelan. Dan aku berusaha tetap tenang walaupun pikiranku sudah kacau. Saat kami masuk ke ballroom, iparku langsung terlihat di tengah keramaian. Gaun merah marun panjang, perhiasan mengkilap, dan senyum besar yang terlihat sempurna untuk semua tamu. Ia menyambut beberapa orang dengan hangat, tertawa keras. Terlihat sangat menikmati perhatian. Lalu matanya melihat kami. Dan dalam 1 detik, senyum itu berubah. Masih tersenyum. Tapi berbeda. Lebih tipis. Lebih dingin. Ia berjalan mendekat. Akhirnya datang juga. Nada suaranya terdengar manis. Terlalu manis. Ibuku langsung tersenyum sopan. "Selamat ya." IPR-ku mengangguk kecil. Lalu matanya turun perlahan melihat kebaya ibuku. Tatapan yang sangat cepat, tapi cukup untuk terasa. "Wah, rame banget ya di luar," katanya sambil tersenyum kecil. Aku tahu, kalimat itu bukan sekadar basa-basi.
Kami mulai berjalan menuju meja tamu. Dan saat itulah, sindiran pertama malam itu keluar. IPR-ku melihat ayahku yang berjalan hati-hati di atas lantai licin ballroom. Lalu sambil tertawa kecil ia berkata, "Hati-hati ya Om, lantainya mahal." Beberapa tamu di dekat kami langsung tertawa kecil. Dadaku langsung panas. Ayahku ikut tersenyum kecil. "Oh iya." Beliau langsung berjalan lebih pelan setelah itu. Dan aku membencinya. Aku benci bagaimana satu kalimat bisa langsung membuat ayahku kehilangan percaya dirinya. Belum selesai. Saat ibuku hendak duduk, iparku cepat-cepat berkata, tunggu dulu." Ibuku langsung berdiri lagi. Wajahnya bingung. IPR-ku tersenyum. Takut kursinya kotor kena minyak gorengan. Beberapa orang kembali tertawa kecil. Dan saat itu, aku melihat jelas perubahan di wajah ibuku. Senyumnya masih ada. Tapi matanya tidak lagi sama. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Rahangku terasa keras. Tapi aku masih diam. Masih mencoba menahan. Karena aku tahu, kalau aku mulai bicara sekarang, malam ini bisa hancur. Tapi di dalam hati, sesuatu mulai bergerak. Perlahan. Dan semakin sulit ditahan. Aku melihat ayahku yang kini duduk lebih diam dari biasanya. Ibuku mulai tidak banyak bicara. Dan iparku masih tertawa bersama tamu lain seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu baru dimulai. Tapi aku sudah tahu, ini tidak akan berhenti di sini. Malam yang mewah. Ballroom hotel itu semakin ramai. Lampu-lampu kristal menggantung indah di langit-langit tinggi. Musik piano lembut mengalun pelan, bercampur suara gelas yang saling bersentuhan dan tawa para tamu yang terdengar berkelas. Semua terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Dan justru itu yang membuat keluargaku terlihat semakin berbeda. Aku duduk di samping ibuku sambil memperhatikan suasana sekitar. Wanita-wanita memakai gaun mahal. Pria-pria memakai jas rapi dengan jam tangan mengkilap. Pembicaraan mereka pun terasa jauh dari kehidupan kami. Tentang bisnis. Tentang investasi. Tentang liburan ke luar negeri. Sementara ayahku hanya duduk diam sambil memegang gelas air putih. Sesekali beliau tersenyum kecil kalau ada yang menoleh. Tapi aku tahu, ayah sedang tidak nyaman. Ibuku juga begitu. Ia duduk tegak sambil terus merapikan ujung kebayanya sendiri. Kadang tersenyum kecil ke arahku. Kadang melihat sekeliling dengan tatapan kagum bercampur canggung. Aku menggenggam tangan ibuku di bawah meja. Pelan. Ibuku langsung menoleh. Aku tersenyum kecil. Dan beliau membalas senyum itu walaupun terlihat dipaksakan. Di depan ballroom ada panggung besar dengan layar LED yang menampilkan foto-foto anniversary iparku dan suaminya. Foto-foto mewah. Liburan. Makan malam romantis. Mobil baru. Rumah besar. Semua dipamerkan dengan bangga. Dan iparku menikmati semua perhatian itu. Ia berjalan dari meja ke meja sambil tertawa keras bersama para tamunya. Semua orang terlihat kagum padanya. Atau setidaknya, berpura-pura kagum. Aku sebenarnya tidak iri. Tidak pernah. Karena bagiku kebahagiaan bukan soal terlihat kaya. Tapi entah kenapa, malam itu aku merasa keluargaku seperti sedang diuji. Seorang pelayan datang membawa menu minuman. Ayahku mengambilnya pelan. Lalu berbisik kecil kepadaku, "Ini gratis kan?" Aku langsung menoleh. Dadaku terasa diremas. Aku tersenyum cepat. "Iya, yah." Ayah mengangguk kecil sambil tersenyum malu. Dan aku harus menahan napas beberapa detik supaya tidak menangis saat itu juga. Karena orang tuaku benar-benar datang dengan hati yang sederhana. Mereka takut merepotkan. Takut salah. Takut membuat malu. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Beberapa tamu mulai memperhatikan meja kami. Aku bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang mencoba menilai.
Dan aku sudah sangat hafal dengan tatapan seperti itu. Tatapan yang membuat seseorang merasa dirinya tidak cukup. IPR-ku kembali mendekat ke meja kami bersama beberapa temannya. Wajahnya terlihat semakin percaya diri karena menjadi pusat perhatian malam itu. Ia berdiri tepat di samping ayahku. Lalu berkata sambil tertawa kecil, "Om kok diam saja sih? Nikmati makanannya dong, mumpung jarang ke tempat beginian." Beberapa temannya tertawa pelan. Aku langsung menegang. Ayahku ikut tertawa kecil. Iya. Tapi aku melihat jelas, tangan ayah mulai gemetar saat memegang gelas. Aku menoleh ke arah suamiku. Berharap setidaknya kali ini dia bicara. Tapi seperti biasa, dia hanya diam. Wajahnya terlihat tidak nyaman. Tapi tidak cukup berani untuk menghentikan kakaknya sendiri. Dan entah kenapa, diam itu terasa lebih menyakitkan. IPR-ku belum selesai. Ia melihat cara ibuku memegang sendok dan garpu. Lalu berkata, "Pakai sendok yang kecil ya Bu, yang itu buat dessert." Nada suaranya dibuat seperti mengajari. Padahal semua orang tahu, itu sindiran. Ibuku langsung salah tingkah. "Oh iya." Beliau cepat-cepat mengganti sendok sambil tersenyum malu. Dan saat itu, aku sudah hampir kehilangan kesabaran. Aku melihat sekeliling. Beberapa tamu mulai pura-pura sibuk sendiri. Ada yang menunduk. Ada yang saling pandang. Karena mereka tahu, apa yang dilakukan iparku sudah keterlaluan. Tapi tidak ada yang bicara. Karena di tempat seperti ini, orang lebih suka diam daripada membuat suasana tidak nyaman. Dan orang seperti iparku hidup dari diamnya orang lain. Musik masih terus berjalan. Lampu masih bersinar indah. Makanan mahal terus berdatangan ke meja. Tapi bagiku, malam itu mulai terasa sesak. Aku melirik ibuku. Beliau kini makan jauh lebih pelan. Tidak banyak bicara lagi. Ayahku juga terlihat kehilangan semangat. Dan disitulah, sesuatu dalam diriku benar-benar mulai berubah. Aku bisa menerima kalau aku dihina. Aku sudah terbiasa. Tapi melihat orang tuaku dipermalukan seperti itu, di depan banyak orang, membuatku tidak sanggup lagi diam terlalu lama. Aku menarik napas perlahan, mencoba menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, malam ini belum selesai. Dan kalau iparku melangkah sedikit lagi, aku tidak akan tinggal diam. Senyum yang dingin. Malam semakin larut. Ballroom hotel kini penuh oleh suara obrolan dan gelak tawa para tamu. Musik berubah lebih meriah. Pelayan hilir mudik membawa makanan mahal yang namanya bahkan sulit diingat. Semua terlihat bahagia. Kecuali meja kami. Ayahku mulai lebih banyak diam. Beliau hanya sesekali mengangguk kalau ada yang mengajak bicara. Senyumnya tetap ada, tapi tidak lagi lepas. Sedangkan ibuku terus memegang gelasnya dengan dua tangan. Aku tahu kebiasaan itu. Kalau ibuku gugup, ia selalu melakukan itu. Aku memandang wajah mereka satu persatu. Dan semakin lama aku merasa, mereka sedang berusaha keras agar tidak terlihat salah. Padahal yang salah bukan mereka. IPR-ku kembali berjalan mendekati meja kami. Kali ini bersama beberapa ibu-ibu sosialita yang sejak tadi mengelilinginya. Mereka memakai perhiasan mahal dan parfum menyengat. Tatapan mereka langsung jatuh ke meja kami. "Ini keluarga dari pihak mana?" tanya salah satu wanita sambil tersenyum tipis. IPR-ku tertawa kecil. "Dari pihak adik iparku." Nada suaranya terdengar biasa. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti sedang dikenalkan sebagai sesuatu yang memalukan. Wanita itu mengangguk pelan. Matanya melihat ibuku dari atas sampai bawah. Lalu tersenyum kecil. Senyum yang sulit dijelaskan. Aku langsung mengepalkan tangan di bawah meja. IPR-ku duduk di kursi kosong dekat kami. Lalu berkata cukup keras. "Maaf ya kalau tempatnya terlalu rame. Biasanya orang yang enggak biasa datang ke hotel suka kaget."
Wanita-wanita di sampingnya langsung tertawa kecil. Ibuku ikut tersenyum kecil walaupun wajahnya mulai pucat. Iya, bagus banget tempatnya. Makanya, sambung iparku cepat. Sekali-sekali kan harus merasakan suasana begini. Kalimat itu lagi. Kalimat yang terdengar seperti perhatian, padahal sebenarnya penghinaan. Aku mulai merasa panas. Bukan lagi sekadar kesal, tapi marah. Aku melirik suamiku sekali lagi. Ia duduk diam sambil memainkan gelasnya sendiri. Tidak menatap siapa-siapa. Dan lagi-lagi, diam. Aku mulai sadar sesuatu malam itu. Kadang seseorang tidak harus ikut menghina untuk menyakiti kita. Cukup dengan membiarkan penghinaan itu terjadi. IPR-ku menoleh ke arah ayahku. Om nyaman kan di sini? Ayah cepat-cepat mengangguk. Iya, nyaman. Syukurlah, katanya sambil tersenyum. Soalnya biasanya orang tua kalau ke tempat mahal suka bingung sendiri. Beberapa tamu yang mendengar langsung tersenyum canggung. Ada yang mulai merasa tidak nyaman. Tapi iparku seperti tidak peduli. Justru semakin menikmati perhatian. Aku melihat ayahku tersenyum kecil sambil menunduk. Dan itu menghancurkan kesabaranku sedikit demi sedikit. Lalu kejadian itu terjadi. Seorang pelayan datang membawa sup panas. Saat hendak mengambil sendok, tangan ibuku sedikit menyenggol gelas di meja. Air tumpah sedikit. Tidak banyak. Hanya sedikit. Tapi iparku langsung bereaksi keras. Aduh Bu. Suara itu cukup keras hingga beberapa meja lain menoleh. Pelan-pelan dong. Ini hotel mahal, bukan warung pinggir jalan. Ini. Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Ibuku langsung panik. Maaf, maaf. Tangannya buru-buru mengambil tisu. Wajahnya benar-benar malu. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Ayahku yang biasanya tenang, perlahan menundukkan kepala lebih dalam. Seolah beliau ikut merasa bersalah. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Dadaku langsung terasa sesak. Sangat sesak. Aku melihat ke sekeliling. Semua tamu diam. Tidak ada yang tertawa sekarang. Karena kali ini, penghinaannya terlalu jelas. Tapi iparku masih belum sadar. Atau mungkin, ia sadar dan menikmatinya. Ia menghela napas panjang sambil berkata, makanya kalau enggak biasa, kalimatnya menggantung. Tapi semua orang tahu maksudnya. Dan di detik itulah, sesuatu dalam diriku benar-benar patah. Aku perlahan meletakkan sendok di meja. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena terlalu marah. Aku menatap ibuku yang masih sibuk membersihkan meja sambil meminta maaf berulang kali. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku tidak lagi peduli suasana akan rusak atau tidak. Karena harga diri keluargaku jauh lebih penting daripada menjaga kenyamanan orang yang suka merendahkan. Aku menarik napas panjang. Lalu perlahan, aku mulai berdiri. Awal perlawanan. Kursiku bergeser pelan saat aku berdiri. Suara kecil itu terdengar sangat jelas di tengah ballroom yang tiba-tiba sunyi. Semua mata langsung menoleh ke arahku. Aku berdiri tepat di samping ibuku yang masih sibuk mengelap meja dengan tangan gemetar. Aku yang bersihkan, kataku pelan sambil mengambil tisu dari tangan beliau. Ibuku langsung menggeleng cepat. Enggak apa-apa, Nak. Ibu yang salah. Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Salah? Karena menumpahkan sedikit air? Atau karena merasa dirinya tidak pantas berada di tempat itu? Aku menatap wajah ibuku. Beliau bahkan tidak berani melihat orang-orang di sekitar. Dan aku sadar, malam ini bukan lagi tentang makan malam keluarga. Ini tentang bagaimana seseorang dibuat merasa kecil di depan banyak orang. IPR-ku berdiri sambil menyilangkan tangan di dada. Wajahnya masih terlihat kesal. Aku cuma nggak mau meja jadi berantakan, katanya cepat. Nada suaranya seolah membela diri.
Padahal semua orang tahu, itu bukan sekadar soal air tumpah. Aku mengangguk pelan. Iya. Suaraku tenang. Terlalu tenang. Dan justru itu yang membuat beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. Aku meletakkan tisu pelan di atas meja. Lalu menatap iparku langsung. Untuk pertama kalinya malam itu, tanpa menghindar. Aku juga nggak suka kalau ada orang dipermalukan di depan banyak tamu. Ini. Kalimat itu tidak keras. Tapi cukup untuk membuat udara berubah. Wajah iparku langsung berubah sedikit. Ia tertawa kecil. Tertawa yang dipaksakan. Loh, siapa yang mempermalukan? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya beberapa detik. Dan itu sudah cukup membuat beberapa tamu mulai saling pandang. Aku cuma bercanda, lanjutnya cepat. Kalimat andalannya. Bercanda. Aku tersenyum kecil. Tapi bukan senyum hangat. Kalau cuma bercanda. Aku berhenti sebentar. Kenapa orang tuaku kelihatan ingin pulang? Semua langsung diam. Ibuku langsung menarik lenganku pelan. Sudah, nak? Suaranya lirih. Takut suasana semakin buruk. Tapi kali ini, aku tidak bisa berhenti. Bukan karena aku ingin menang. Bukan karena aku ingin mempermalukan balik. Tapi karena aku lelah melihat orang tuaku terus mengalah demi menjaga perasaan orang lain. IPR-ku mulai terlihat tidak nyaman. Ia melirik beberapa tamu di sekitarnya. Mungkin baru sadar, kali ini tidak ada yang tertawa. Aku nggak ada niat buruk, katanya lagi. Cuma bilang hati-hati. Aku mengangguk pelan. Iya. Lalu aku melanjutkan, tapi cara bicaramu membuat orang lain merasa rendah. Kalimat itu langsung menghantam suasana. Salah satu tamu bahkan langsung menunduk sambil pura-pura minum. Karena semua orang tahu, aku mengatakan kebenaran. IPR-ku mulai kehilangan senyumnya. Wajahnya mengeras. Sekarang kamu mau bikin drama di acara aku. Nah, akhirnya keluar juga. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena sedih. Drama. Aku menatapnya dalam-dalam. Dari tadi yang bikin suasana nggak nyaman itu siapa? Sunyi lagi. Lebih berat dari sebelumnya. Aku melirik ke arah ayahku. Beliau terlihat sangat tidak nyaman sekarang. Tangannya saling menggenggam erat di bawah meja. Dan itu membuat amarahku semakin sulit ditahan. IPR-ku mulai bicara lebih cepat. Kalau nggak cocok sama suasana di sini ya nggak usah datang. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan detik itu juga, semua orang langsung benar-benar diam. Ibuku langsung menunduk. Ayahku menarik napas panjang. Sementara aku, merasa ada sesuatu yang akhirnya benar-benar putus di dalam diriku. Aku menatap iparku lama. Lalu tersenyum kecil. Tenang. Sangat tenang. Dan justru itu, yang mulai membuatnya gugup. Benar? Kataku pelan. Tidak semua orang cocok berada di tempat seperti ini. IPR-ku tersenyum tipis. Mengira aku menyerah. Mengira aku akan pergi. Padahal, aku baru saja mulai. Aku mengambil tasku perlahan. Membukanya. Lalu mengeluarkan sebuah map hitam dari dalamnya. Beberapa tamu mulai memperhatikan. IPR-ku juga. Wajahnya mulai bingung. Aku memegang map itu pelan. Lalu berkata, tapi ada satu hal yang kamu nggak tahu. Dan di detik itu, suasana ballroom berubah total. Semua mulai terdiam. Tanganku masih memegang map hitam itu. Ballroom yang tadi penuh suara kini terasa sunyi. Aneh. Padahal musik masih tetap berjalan. Pelayan masih lalu lalang membawa makanan. Tapi di meja kami, semuanya seperti berhenti. IPR-ku mulai memperhatikan map di tanganku dengan tatapan bingung. Kamu mau apa? Tanyanya sambil tertawa kecil. Tapi kali ini, tawanya terdengar tidak setenang tadi. Aku tidak langsung menjawab.
Aku membuka map itu perlahan. Sengaja. Membiarkan semua orang melihat bahwa aku tidak sedang bercanda. Ibuku mulai panik. Nak, sudah? Tangannya menarik lenganku pelan. Aku menoleh dan menggenggam tangan beliau sebentar. Tenang ya, Bu. Suaraku lembut. Tapi mataku kembali menatap lurus ke arah iparku. Aku sebenarnya enggak pernah mau melakukan ini, kataku pelan, karena bagiku keluarga itu harus dijaga. IPR-ku menyilangkan tangan di dada. Masih mencoba terlihat santai. Ya sudah kalau begitu duduk saja lagi. Aku tersenyum tipis. Tapi kalau keluarga terus dihina, aku berhenti sebentar. Kadang diam juga jadi salah. Beberapa tamu mulai benar-benar memperhatikan sekarang. Bukan lagi sekadar penasaran, tapi tegang. Aku mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari map itu, lalu menaruhnya di atas meja. IPR-ku mulai terlihat tidak nyaman. Apa sih itu? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, aku memanggil salah satu pelayan yang lewat. Mas. Pelayan itu langsung mendekat dengan sopan. Iya, Bu. Aku menyerahkan satu kartu kecil dari dalam map. Bisa panggil manajer restoran. Pelayan itu langsung melihat kartu di tanganku. Dan seketika wajahnya berubah. Iya Bu, sebentar. Ia langsung pergi cepat. Sangat cepat. Beberapa tamu mulai saling pandang. IPR-ku mengerutkan kening. Mau ngapain sih? Nada suaranya mulai berubah. Tidak setinggi tadi. Aku duduk kembali perlahan. Tenang. Dan justru ketenanganku itulah yang mulai membuat semua orang gugup. Ayahku menatapku bingung. Iki apa, Nak? Aku tersenyum kecil. Nanti juga tahu. Yah? Tidak sampai 2 menit. Seorang pria berpakaian jas hitam datang tergesa-gesa dari arah depan ballroom. Manajer restoran. Begitu sampai di meja kami, ia langsung berhenti. Lalu sedikit membungkuk ke arahku. Selamat malam, Bu. IPR-ku langsung menatap manajer itu dengan wajah bingung. Mungkin baru sadar, ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Aku mengangguk kecil. Maaf mengganggu acara. Manajer itu cepat-cepat menjawab, tidak apa-apa, Bu. Nada suaranya penuh hormat. Dan itu langsung mengubah suasana seluruh ruangan. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Karena mereka bisa melihat jelas, manajer restoran itu memperlakukanku berbeda. IPR-ku tertawa kecil lagi. Tapi kali ini terdengar dipaksakan. Ini apa sih? Aku menatapnya pelan. Lalu berkata, kamu benar tadi. Ia mengernyit bingung. Tidak semua orang cocok berada di tempat mahal. Aku berhenti sebentar. Lalu melanjutkan, tapi bukan karena mereka sederhana. Dadaku terasa lega saat akhirnya mengatakan itu. Yang membuat seseorang enggak pantas berada di tempat seperti ini. Aku menatap matanya lurus-lurus. Adalah saat dia mempermalukan orang lain demi terlihat tinggi. Sunyi total. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi yang berani menyela. IPR-ku mulai kehilangan warna di wajahnya. Ia menoleh ke manajer restoran. Lalu kembali ke arahku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat sesuatu di matanya. Gugup. Manajer restoran berdiri tegak di sampingku. Lalu berkata pelan, apakah ada yang perlu kami bantu, Bu? Kalimat itu membuat beberapa tamu langsung membelalak. Karena jelas sekali, aku bukan tamu biasa di tempat itu. IPR-ku mulai bicara lebih pelan sekarang. Kamu, sebenarnya siapa? Aku tersenyum kecil. Sedikit sedih. Karena ternyata, selama ini ia terlalu sibuk menilai penampilan, sampai tidak pernah benar-benar mengenalku. Aku menatap map hitam di meja, lalu kembali melihat ke arahnya. Dan di detik itu, semua orang menunggu jawabanku.
Wajah yang mulai berubah. Ballroom itu benar-benar sunyi sekarang. Bahkan musik yang masih terdengar dari sudut ruangan terasa jauh. Semua perhatian tertuju ke meja kami. Ke arahku. Ke arah map hitam yang masih terbuka di atas meja. Dan terutama, ke arah iparku yang wajahnya mulai berubah perlahan. Tidak ada lagi senyum meremehkan di wajahnya. Tidak ada lagi tawa kecil penuh sindiran. Yang tersisa sekarang, hanya kebingungan. Dan sedikit ketakutan. Kamu, sebenarnya siapa? Pertanyaannya masih menggantung di udara. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Jauh lebih pelan. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu menarik napas perlahan. Sejujurnya, aku tidak pernah suka menunjukkan apa yang kupunya. Aku tidak pernah merasa perlu. Karena bagiku, harga diri tidak datang dari uang. Tapi malam itu, aku sadar satu hal. Kadang seseorang terlalu sibuk merendahkan orang lain, karena merasa tidak ada yang bisa membungkamnya. Aku menoleh ke arah manajer restoran. Maaf kalau jadi ramai. Manajer itu langsung menggeleng cepat. Tidak apa-apa, Bu. Nada hormatnya tetap sama. Dan itu semakin membuat suasana berubah. Beberapa tamu mulai saling berbisik sekarang. Aku bisa mendengar potongan-potongan kecil suara mereka. Siapa dia sebenarnya? Managernya hormat banget? Jangan-jangan? IPR-ku mulai terlihat gelisah. Tangannya yang tadi menyilang di dada kini turun perlahan. Ia melirik suamiku sebentar. Berharap mungkin ada jawaban dari sana. Tapi suamiku juga terlihat bingung. Karena bahkan suamiku sendiri tidak pernah benar-benar tahu semuanya tentangku. Aku memang tidak pernah cerita banyak tentang pekerjaanku, tentang bisnis yang perlahan kubangun sejak beberapa tahun lalu, tentang bagaimana aku bekerja diam-diam, siang malam, sampai akhirnya bisa berdiri sendiri. Karena aku tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tapi malam ini berbeda. Malam ini bukan lagi tentang diriku. Ini tentang orang tuaku. Aku melihat ayahku yang masih duduk diam dengan wajah bingung. Ibuku juga menatapku pelan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan justru itu yang membuat hatiku semakin sakit. Karena orang tuaku tidak pernah membesarkanku untuk membalas penghinaan dengan kesombongan. Tidak pernah. Tapi mereka juga tidak pantas dipermalukan seperti tadi. Aku menatap iparku lagi. Lalu berkata dengan tenang, selama ini kamu terlalu sibuk melihat pakaian orang. Ini, padahal, aku berhenti sebentar. Harga seseorang enggak pernah ditentukan dari itu. IPR-ku langsung menelan ludah. Aku bisa melihat jelas sekarang, kepercayaan dirinya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Manajer restoran lalu membuka map hitam di meja. Ia memastikan beberapa lembar dokumen di dalamnya, lalu berdiri tegak kembali. Dan kalimat berikutnya, mengubah seluruh malam itu. Beliau adalah pemegang saham terbesar kedua di hotel dan restoran ini. Sunyi total. Benar-benar sunyi. Beberapa tamu langsung membelalak. Ada yang spontan menutup mulut. Ada yang langsung saling pandang tidak percaya. Sementara iparku langsung pucat. Apa? Suaranya hampir tidak keluar. Manajer itu kembali berkata dengan sopan. Beliau sudah bekerja sama dengan perusahaan kami sejak 2 tahun terakhir. Aku melihat wajah iparku perlahan kehilangan warna. Ia menatapku seperti baru melihat orang asing. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya darinya. Malu. Bukan malu kecil, tapi malu yang datang saat seseorang sadar, ia sudah terlalu jauh merendahkan orang lain. Beberapa tamu yang tadi tertawa kecil sekarang justru diam 1000 bahasa. Tidak ada lagi yang berani menatap keluargaku dengan rendah. Ayahku menoleh ke arahku pelan. Nak? Beliau benar-benar bingung. Aku langsung menggenggam tangannya. Maaf belum pernah cerita. Yah?
Ayahku tidak menjawab. Beliau hanya menatapku lama. Dan matanya mulai berkaca-kaca. Ibuku juga begitu. Wajahnya campur aduk antara bangga, bingung, dan haru. Sementara di depan kami, iparku masih membeku di tempatnya. Dunia yang sejak tadi ia bangun dengan rasa paling tinggi, perlahan runtuh di depan semua orang. Dan kali ini, tidak ada lagi yang tertawa. Aku berdiri untuk orang tuaku. Ballroom itu masih sunyi. Tapi kini sunyinya berbeda. Kalau tadi keluargakulah yang dipandang rendah, sekarang semua mata justru tertuju pada iparku. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya pucat. Bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara aku, akhirnya merasa bisa bernapas lagi. Bukan karena rahasiaku terbongkar. Bukan karena semua orang sekarang memandangku berbeda. Tapi karena untuk pertama kalinya malam itu, orang tuaku tidak lagi diperlakukan seperti orang kecil. Manajer restoran masih berdiri di samping meja kami dengan sikap hormat. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Kini arah bisikan mereka berubah. Pantesan tenang banget. Ternyata dia pemilik saham. Kasihan orang tuanya tadi. Kalimat terakhir itu membuat dadaku kembali terasa berat. Karena benar, yang paling kasihan malam itu bukan aku, tapi ayah dan ibuku. Aku menoleh pelan ke arah mereka. Ibuku masih terlihat bingung. Sedangkan ayahku terus menatap meja seolah belum bisa memproses semuanya. Dan saat melihat wajah mereka, aku sadar sesuatu. Tidak peduli seberapa sukses aku sekarang. Tidak peduli seberapa tinggi orang lain memandangku setelah tahu siapa aku sebenarnya. Yang paling penting bagiku tetap satu. Harga diri keluargaku. Aku perlahan berdiri lagi dari kursi. Semua mata langsung kembali mengarah kepadaku. IPR-ku ikut menegakkan tubuhnya. Aku bisa melihat jelas sekarang. Kepercayaan dirinya benar-benar hilang. Aku melangkah pelan mendekatinya. Tidak terburu-buru, tidak marah-marah. Dan justru ketenanganku itulah yang membuat suasana semakin menekan. Aku nggak pernah masalah kalau dihina, kataku pelan. Ini, karena aku tahu, enggak semua orang mengerti cara menghargai orang lain. IPR-ku menunduk sedikit. Untuk pertama kalinya. Tapi, aku berhenti sebentar. Lalu melanjutkan dengan suara lebih dalam. Aku nggak akan diam kalau orang tuaku yang dipermalukan. Kalimat itu membuat beberapa tamu langsung menarik napas pelan. Karena semua orang tahu, itulah inti dari semuanya. Aku menatap iparku lurus-lurus. Dari tadi, aku menunjuk meja perlahan. Yang kamu hina bukan orang miskin. Sunyi lagi. Kamu menghina dua orang. Aku melirik ayah dan ibuku. Yang menghabiskan hidup mereka supaya anaknya bisa berdiri sampai di titik ini. Dadaku mulai terasa panas saat mengatakan itu. Bukan karena marah, tapi karena terlalu emosional. Ibuku langsung menangis pelan. Beliau cepat-cepat mengusap matanya agar tidak terlihat. Dan itu membuat seluruh isi ruangan terasa semakin berat. IPR-ku kini benar-benar tidak bisa menatap mataku lagi. Wajahnya turun. Tangannya gemetar kecil. Aku melanjutkan. Kamu lihat baju mereka sederhana? Sepatu ayahku sudah lama. Kebaya ibuku nggak mahal. Aku berhenti sebentar. Tapi semua yang aku punya hari ini. Aku menarik napas panjang. Berdiri di atas pengorbanan mereka. Sunyi total. Tidak ada lagi suara sendok. Tidak ada lagi bisikan. Bahkan para pelayan pun berhenti bergerak sejenak. Aku tidak sedang pamer. Dan semua orang bisa merasakan itu. Aku hanya sedang membela orang tuaku. IPR-ku perlahan duduk kembali ke kursinya. Lemas. Sangat berbeda dari wanita yang tadi tertawa keras mempermalukan keluargaku. Sementara aku, akhirnya merasa tidak perlu lagi menahan apapun. Aku menoleh ke arah ayahku.
lalu berjalan mendekat. Aku berjongkok di samping kursinya. Ya, suaraku langsung bergetar. Ayah enggak pernah salah tempat. Mataku mulai panas. Tempat yang salah? Aku menoleh pelan ke arah semua orang. Adalah tempat yang membuat orang baik merasa rendah. Dan saat kalimat itu keluar, beberapa tamu langsung menunduk malu. Karena mereka sadar, mereka tadi hanya diam saat semuanya terjadi. Ayahku menatapku lama, lalu perlahan menggenggam tanganku. Sudah ya, nak? Suaranya pelan. Tapi justru itu yang membuat air mataku hampir jatuh. Karena bahkan setelah dipermalukan seperti itu, ayahku masih mencoba menjaga keadaan. Dan malam itu, aku benar-benar sadar. Orang paling tinggi bukan yang paling kaya, tapi yang tetap punya hati baik saat diperlakukan buruk. Balasanku dimulai. Tanganku masih digenggam ayahku. Hangat, kasar, dan penuh perjuangan yang tidak pernah benar-benar bisa dibayar oleh apapun. Aku menatap wajah beliau pelan. Wajah yang mulai dipenuhi garis usia. Wajah yang dulu setiap pagi berangkat sebelum matahari terbit. Hanya supaya aku bisa sekolah dengan layak. Dan malam itu, orang seperti itu dipermalukan hanya karena tampil sederhana. Dadaku kembali terasa sesak. Tapi kali ini, aku tidak ingin menangis. Aku ingin memastikan satu hal. Orang tuaku pulang malam ini dengan kepala tegak. Aku berdiri perlahan. Semua orang masih diam memperhatikanku. Tidak ada yang berani memotong. Tidak ada yang berani tertawa lagi. IPR-ku duduk membeku di kursinya. Gaun mahal yang tadi membuatnya terlihat begitu percaya diri, kini terasa tidak berarti. Aku menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kamu tahu apa yang paling lucu?" Suaraku tenang, dan justru itu yang membuat suasana makin menekan. IPR-ku tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan wajah pucat. "Kamu terlalu sibuk takut terlihat rendah." Aku berhenti sebentar, sampai lupa cara menghormati orang lain. Ini, beberapa tamu langsung saling pandang. Karena semua orang di ruangan itu tahu, kalimat itu benar. Aku melanjutkan, orang yang benar-benar tinggi. Aku melirik ayah dan ibuku. Enggak pernah merasa perlu mempermalukan orang lain. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Bukan hanya untuk iparku, tapi juga untuk semua orang yang tadi memilih diam. Manajer restoran masih berdiri tidak jauh dari kami. Ia terlihat serba salah sekarang. Mungkin tidak menyangka acara mewah malam itu berubah menjadi seberat ini. Aku menoleh ke arahnya. "Maaf ya kalau jadi begini." Manajer itu cepat-cepat menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu." Lalu ia berkata pelan, "Kalau boleh jujur, saya juga tadi nggak nyaman melihat orang tua ibu diperlakukan seperti itu." Kalimat itu membuat suasana makin hening. Karena akhirnya, ada seseorang yang berani mengatakannya terang-terangan. IPR-ku langsung menutup wajah sebentar. Aku bisa melihat napasnya mulai tidak teratur. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat wanita yang selalu ingin terlihat sempurna itu, mulai runtuh. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa puas. Tidak sama sekali. Karena tujuan utamaku bukan mempermalukannya. Aku hanya ingin ia merasakan sedikit saja, bagaimana sakitnya dipandang rendah. Aku kembali duduk di samping ibuku. Lalu pelan menggenggam tangan beliau. "Ibu malu ya tadi?" tanyaku pelan. Ibuku langsung menggeleng cepat. "Enggak." Tapi air matanya jatuh sebelum kalimat itu selesai. Dan itu lebih menyakitkan dari semua hinaan malam itu. Aku mengusap tangan ibuku perlahan. "Maaf ya, Bu." Ibuku langsung memegang tanganku erat. "Jangan minta maaf." Suaranya bergetar. "Kamu nggak salah apa-apa." Dadaku langsung terasa penuh. Aku menunduk sebentar, mencoba mengatur napas. Lalu aku menoleh kembali ke arah iparku.
Dan kali ini, aku tidak lagi marah. Yang tersisa hanya kecewa. Aku nggak pernah iri sama hidupmu, kataku pelan. Rumah besar, mobil mahal, acara mewah. Aku menggeleng kecil. Itu semua bagus. Tapi semua itu nggak ada artinya. Aku menatapnya lurus. Kalau hati kita masih suka membuat orang lain merasa kecil. IPR-ku kini benar-benar tidak bisa bicara. Matanya mulai merah. Wajahnya turun. Dan semua orang bisa melihat, malam itu, yang paling kehilangan harga diri bukan keluargaku, tapi dirinya sendiri. Aku berdiri lagi. Lalu berkata pelan kepada ayah dan ibuku, "Yuk pulang." Ibuku langsung menoleh kaget. Sekarang, aku mengangguk kecil. Karena bagiku, kami sudah tidak perlu membuktikan apa-apa lagi di tempat itu. Tapi sebelum aku melangkah, suara iparku akhirnya terdengar lagi. Pelan. Hampir tidak terdengar. "Tunggu." Dan seluruh ballroom kembali diam. Semua orang mulai syok. "Tunggu." Suara itu pelan. Sangat pelan. Tapi cukup untuk membuat langkahku berhenti. Ballroom kembali sunyi. Semua mata langsung menoleh ke arah iparku. Wanita yang sejak awal malam begitu percaya diri, kini duduk dengan wajah pucat dan mata yang mulai merah. Sangat berbeda dari beberapa jam lalu. Aku perlahan membalikkan badan. Ayah dan ibuku juga ikut berhenti. IPR-ku berdiri pelan dari kursinya. Tangannya terlihat gemetar kecil saat memegang ujung gaunnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat bingung harus bersikap bagaimana. Beberapa tamu mulai benar-benar memperhatikan sekarang. Bukan lagi sekadar penasaran, tapi syok. Karena tidak ada yang menyangka malam itu akan berubah sejauh ini. Aku menatap iparku tanpa bicara. Memberinya ruang untuk berbicara. Ia membuka mulut beberapa kali, tapi tidak ada suara yang keluar. Seolah semua kalimat yang biasa ia ucapkan dengan mudah mendadak hilang begitu saja. "Aku." Ia berhenti, menelan ludah. Dan di detik itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat darinya. Penyesalan. Ballroom masih hening. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan musik di ruangan itu terasa seperti menghilang. IPR-ku akhirnya menarik napas panjang. Lalu menatap ke arah ayah dan ibuku. Tidak lagi dari atas. Tidak lagi dengan tatapan meremehkan. Tapi dengan rasa malu. "Maaf." Kalimat itu keluar pelan. Sangat pelan. Tapi semua orang mendengarnya. Ibuku langsung terlihat panik. Enggak apa-apa." Refleks seperti biasa. Selalu cepat memaafkan. Padahal yang paling terluka justru dirinya. Aku menatap ibuku sebentar, dan lagi-lagi, hatiku terasa sesak. IPR-ku menunduk lebih dalam sekarang. Aku keterlaluan? Suasana langsung berubah semakin berat. Karena semua orang tahu, itu bukan kalimat yang mudah keluar dari seseorang sepertinya. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ada yang terlihat malu karena tadi ikut tertawa. Ada yang menunduk karena merasa bersalah sudah diam saja. Dan untuk pertama kalinya malam itu, orang-orang mulai melihat keluargaku bukan sebagai keluarga sederhana, tapi sebagai keluarga yang tetap menjaga sikap walaupun diperlakukan buruk. Aku tidak langsung menjawab permintaan maaf itu. Bukan karena ingin mempermalukannya balik, tapi karena aku masih mencoba mengatur perasaanku sendiri. Jujur, aku lelah. Sangat lelah. Lelah melihat orang tuaku selalu mengalah. Lelah melihat kesederhanaan dianggap rendah. Dan paling lelah, karena semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau sejak awal ada rasa hormat. IPR-ku mengusap air matanya cepat-cepat. Mungkin malu dilihat banyak orang. Atau mungkin baru sadar betapa jauh ia sudah melangkah malam ini. Aku cuma... Ia kembali berhenti. Terbiasa melihat orang dari penampilan.
Kalimat itu terdengar jujur. Dan justru karena itulah, suasananya makin menyakitkan. Aku menarik napas perlahan. Lalu berkata pelan, "Itu masalahnya. Ini, kamu terlalu sibuk melihat apa yang dipakai orang." Aku menatap ayah dan ibuku, sampai lupa melihat siapa mereka sebenarnya. Ballroom kembali hening. Ayahku menunduk pelan. Ibuku kembali mengusap air mata. Dan aku tahu, mereka bukan menangis karena malu lagi. Tapi karena akhirnya, ada seseorang yang mulai mengerti. Manajer restoran melangkah mundur perlahan, memberi ruang untuk keluarga kami. Sementara para tamu masih terpaku di tempat masing-masing. Malam itu, tidak ada lagi yang peduli pada dekorasi mewah. Tidak ada lagi yang kagum pada gaun mahal. Karena seluruh ruangan baru saja melihat sesuatu yang lebih besar. Harga diri orang tua. Aku menatap iparku sekali lagi. Dan kali ini, amarahku mulai hilang. Yang tersisa hanya rasa sedih. Karena ternyata, orang yang paling terlihat tinggi pun bisa jatuh serendah itu saat kehilangan rasa hormat pada orang lain. Aku menggenggam tangan ayah dan ibuku pelan. Lalu berkata, "Yuk, sekarang kita pulang." Dan kali ini, tidak ada satupun orang yang berani memandang rendah keluarga kami lagi. Wajah-wajah yang menunduk. Aku menggenggam tangan ayah dan ibuku pelan. Hangat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, genggaman mereka tidak lagi terasa gemetar. Kami mulai melangkah meninggalkan meja. Pelan. Tidak terburu-buru. Ballroom masih sunyi. Puluhan pasang mata mengikuti langkah kami. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi senyum mengejek. Yang ada sekarang, justru rasa malu. Aku bisa melihat beberapa tamu mulai menunduk saat kami melewati mereka. Ada yang pura-pura sibuk memainkan ponsel. Ada yang menghindari kontak mata. Dan ada juga yang terlihat benar-benar menyesal karena tadi hanya diam. Aku tidak menyalahkan mereka sepenuhnya. Karena dunia memang seperti itu. Banyak orang tahu sesuatu itu salah, tapi memilih diam supaya tetap nyaman. Ayahku berjalan di sampingku dengan langkah pelan. Beliau masih memakai kemeja putih sederhana itu. Kemeja yang tadi sempat membuatnya merasa kecil di tengah ruangan mewah ini. Tapi sekarang, entah kenapa, aku merasa ayahku adalah orang paling terhormat malam itu. Ibuku juga begitu. Kebaya sederhananya mungkin kalah mahal dibanding gaun-gaun di ballroom ini. Tapi tidak ada satupun orang di ruangan itu yang punya hati setulus dirinya. Saat kami hampir sampai ke pintu ballroom, suara seseorang tiba-tiba terdengar. "Pak, Bu." Aku menoleh. Salah satu tamu wanita berdiri dari kursinya. Wajahnya terlihat canggung. "Saya? Minta maaf ya tadi cuma diam." Suasana langsung kembali hening. Ibuku cepat-cepat tersenyum. "Enggak apa-apa." Seperti biasa. Selalu memudahkan orang lain. Wanita itu terlihat semakin malu. "Ayah saya juga dulu sopir," katanya pelan sambil menahan air mata. Dadaku langsung terasa hangat. Karena akhirnya, ada seseorang yang berani bicara. Setelah itu, satu persatu suasana mulai berubah. Seorang pria berdasi yang tadi duduk di meja depan ikut berdiri. Lalu menghampiri ayahku. "Maaf ya Pak kalau tadi suasananya nggak enak." Ayahku langsung salah tingkah. "Oh enggak." Pria itu tersenyum kecil. "Saya salut sama Bapak." Ayahku terlihat bingung. Anak Bapak bisa seperti sekarang, pasti karena didikan Bapak dan Ibu juga. Ini, kalimat itu sederhana, tapi membuat mataku langsung panas. Karena itulah yang sebenarnya paling ingin kudengar malam ini. Bukan pujian untukku, tapi penghargaan untuk orang tuaku. Ayahku langsung menunduk cepat. Beliau tidak terbiasa dipuji seperti itu. Dan aku tahu, di balik wajah tenangnya sekarang, hatinya pasti sedang bergetar. Di sisi lain ballroom,
Iparku masih berdiri diam, sendirian. Beberapa tamu yang tadi mengelilinginya kini mulai menjaga jarak. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian. Karena malam itu, semua orang akhirnya melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kesombongan. Aku melirik ke arahnya sebentar. Dan jujur, aku tidak merasa puas melihatnya seperti itu. Karena rasa malu yang ia rasakan sekarang, tidak akan pernah benar-benar bisa menghapus luka orang tuaku tadi. Tapi setidaknya, malam ini ia belajar satu hal. Bahwa harga seseorang tidak pernah ditentukan dari pakaian, pekerjaan, atau cara bicara. Kami kembali melangkah menuju pintu. Namun sebelum keluar, aku berhenti sebentar. Aku menoleh pelan ke seluruh ruangan. Ke meja-meja mewah. Ke lampu kristal besar. Ke orang-orang berpakaian mahal. Lalu aku berkata dengan suara tenang, "Terima kasih ya, malam ini aku jadi makin sadar." Semua kembali diam. Orang sederhana sering dianggap kecil. Aku melirik ayah dan ibuku. Padahal mereka justru orang yang paling tahu cara menghargai orang lain. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang membantah. Karena semua orang tahu, itu benar. Dan di detik itu, aku melihat beberapa wajah mulai menunduk lebih dalam. Orang yang paling malu malam itu. Setelah kata-kataku menggantung di udara, ballroom kembali sunyi. Bukan sunyi yang canggung lagi, tapi sunyi yang penuh rasa. Aku bisa melihat beberapa tamu mulai mengusap wajah mereka sendiri. Ada yang terlihat berpikir. Ada yang menatap keluargaku dengan cara berbeda. Dan ada juga yang tampak malu karena tadi ikut tertawa kecil saat penghinaan itu terjadi. Sementara itu, iparku masih berdiri di tempat yang sama. Sendiri. Gaun mahal yang tadi membuatnya jadi pusat perhatian kini terasa tidak berarti. Riasan wajahnya mulai sedikit berantakan karena air mata yang beberapa kali ia usap diam-diam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat seperti wanita yang selalu ingin menjadi paling tinggi. Ia terlihat kecil. Sangat kecil. Aku tidak pernah berharap melihatnya seperti itu. Jujur. Karena sedalam apapun rasa sakitku malam ini, aku tetap tidak ingin menjatuhkan siapapun. Tapi hidup memang kadang seperti itu. Orang yang terlalu sering membuat orang lain malu, akhirnya akan dipertemukan dengan rasa malu yang jauh lebih besar. Aku melihat iparku menatap sekeliling ballroom perlahan. Dan mungkin, baru malam itu ia sadar sesuatu. Bahwa semua perhatian yang selama ini ia kejar bisa hilang dalam satu malam. Orang-orang yang tadi tertawa bersamanya, kini justru menjauh. Orang-orang yang tadi memuji hidup mewahnya, sekarang lebih memilih diam. Karena saat seseorang kehilangan sikap baik, semua kemewahan tiba-tiba terlihat kosong. Suamiku akhirnya berjalan mendekati kakaknya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Mungkin sejak tadi ia sadar, semua ini sebenarnya bisa dicegah kalau dari awal ia berani bicara. "Kak?" Suamiku memanggil pelan. IPR-ku tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup matanya sebentar. Lalu berkata lirih, "Aku salah ya?" Kalimat itu begitu pelan. Tapi aku masih bisa mendengarnya. Suamiku menghela napas panjang. Lalu mengangguk kecil. Dan itu mungkin pertama kalinya seseorang dalam keluarga mereka benar-benar jujur padanya. Aku memalingkan wajah perlahan. Karena entah kenapa, aku tidak tega melihatnya hancur seperti itu. Ayahku menyentuh lenganku pelan. "Sudah ya, Nak?" Suaranya lembut seperti biasa. Aku menatap beliau. Dan lagi-lagi, aku kagum pada ayahku sendiri. Orang yang tadi dipermalukan di depan banyak tamu, justru sekarang yang paling duluan ingin menghentikan semuanya. Tidak ada dendam di wajahnya. Tidak ada rasa ingin membalas. Dan mungkin, itulah alasan kenapa aku sangat marah saat orang seperti ayah dan ibuku direndahkan. Karena mereka terlalu baik untuk diperlakukan seperti itu.
Ibuku juga menatapku pelan. Pulang yuk. Aku mengangguk kecil. Tapi sebelum kami benar-benar pergi, iparku kembali berjalan mendekat. Langkahnya pelan. Tidak lagi penuh percaya diri seperti biasanya. Ia berhenti tepat di depan ayah dan ibuku. Lalu, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi, akhirnya benar-benar terjadi. Ia menundukkan kepala. Ballroom langsung kembali sunyi. Maaf. Suaranya pecah kali ini. Bukan lagi sekadar formalitas. Bukan lagi menjaga gengsi. Tapi benar-benar penyesalan. Aku keterlaluan. Air matanya jatuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semua orang melihat sisi dirinya yang sebenarnya. Bukan wanita mewah. Bukan sosialita. Bukan pusat perhatian. Tapi manusia biasa, yang akhirnya sadar bahwa kesombongan bisa menghancurkan harga dirinya sendiri. Ibuku langsung panik dan memegang tangannya. Sudah? Enggak apa-apa? Seperti biasa. Ibuku memang selalu begitu. Dan di detik itulah, aku sadar sesuatu. Orang tuaku mungkin tidak punya harta banyak. Tidak punya rumah besar. Tidak punya pakaian mahal. Tapi mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki semua orang, hati yang bersih. Dan malam itu, tidak ada lagi yang terlihat lebih tinggi dari mereka. Kalimat yang membuat semua terdiam. Ballroom itu kembali sunyi. Namun kali ini, bukan karena ketegangan, melainkan karena semua orang sedang merasakan hal yang sama. Malu. IPR-ku masih berdiri dengan kepala tertunduk di depan ayah dan ibuku. Air matanya terus jatuh pelan. Gaun mahalnya, perhiasannya, semua yang sejak tadi terlihat begitu mencolok, mendadak terasa tidak berarti. Sementara ibuku, justru sibuk menenangkan orang yang tadi mempermalukannya. Ia sudah, jangan nangis. Suaranya lembut sekali. Dan lagi-lagi, aku merasa dadaku sesak. Karena orang seperti ibuku, bahkan setelah disakiti pun masih memikirkan perasaan orang lain. Ayahku berdiri perlahan dari kursinya. Beliau menatap iparku beberapa detik. Lalu tersenyum kecil. Senyum yang tenang. Tanpa dendam. Namanya manusia, kadang salah ngomong. Kalimat itu langsung membuat beberapa tamu menunduk lebih dalam. Karena mereka sadar, orang yang paling punya alasan untuk marah, justru orang yang paling dulu memaafkan. Aku memejamkan mata sebentar. Berusaha menenangkan perasaan yang sejak tadi naik turun. Marah, sedih, bangga. Semuanya bercampur jadi satu. Aku lalu melangkah mendekat. Berdiri di samping ayah dan ibuku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar merasa kuat. Bukan karena semua orang akhirnya tahu siapa aku. Bukan karena status atau uang. Tapi karena aku berdiri di samping dua orang paling hebat dalam hidupku. Aku menatap seluruh ruangan perlahan. Semua orang diam memperhatikanku. Lalu aku berkata pelan, seumur hidup. Aku berhenti sebentar. Orang tuaku nggak pernah ngajarin aku jadi orang kaya. Tapi mereka ngajarin aku satu hal. Aku menggenggam tangan ayah dan ibuku. Jangan pernah membuat orang lain merasa rendah. Ballroom langsung terasa makin hening. Aku melanjutkan, karena hidup bisa berubah kapan saja. Aku menatap iparku sebentar. Lalu kembali melihat semua tamu. Hari ini mungkin kita ada di atas. Besok bisa saja sebaliknya. Tapi kalau kita kehilangan rasa hormat kepada orang lain, aku menarik napas perlahan. Disitulah sebenarnya kita jatuh paling rendah. Kalimat itu menggantung lama di udara. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Dan aku tahu, semua orang di ruangan itu sedang mencerna kata-kataku. Beberapa tamu mulai mengusap mata. Ada yang mengangguk kecil. Dan ada juga yang sejak tadi tidak berani lagi menatap keluargaku. Aku menoleh ke arah ayahku.
Beliau tersenyum kecil sambil menepuk tanganku pelan. Sedangkan ibuku masih menggenggam tangan iparku yang menangis. Pemandangan itu, entah kenapa terasa sangat besar bagiku. Karena malam itu, yang paling terlihat mewah bukan ballroom ini. Bukan makanan mahalnya. Bukan gaun-gaun indahnya. Tapi hati sederhana milik orang tuaku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat semua orang di ruangan itu benar-benar menyadarinya juga. Malam itu akhirnya perlahan kembali tenang. Musik di ballroom kembali terdengar pelan. Lampu-lampu kristal masih bersinar indah seperti sebelumnya. Tapi suasananya sudah tidak sama. Ada sesuatu yang berubah di ruangan itu. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kesadaran. IPR-ku duduk perlahan sambil mengusap sisa air matanya. Tidak ada lagi wajah sombong yang sejak tadi ia tunjukkan. Yang tersisa hanya seseorang yang baru sadar bahwa harga diri orang lain bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Ayahku menepuk bahunya pelan. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Sesederhana itu. Dan justru itu yang membuat beberapa tamu kembali menunduk malu. Karena orang yang tadi dipermalukan, justru menjadi orang pertama yang memberi ketenangan. Aku memandang ayah dan ibuku lama. Dan malam itu, aku merasa lebih bangga dari sebelumnya. Bukan karena semua orang akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Bukan karena statusku. Bukan karena uang atau bisnis yang kupunya. Tapi karena aku lahir dari dua orang sederhana, yang mengajarkanku arti menghormati manusia. Suamiku akhirnya mendekat kepadaku. Wajahnya penuh penyesalan. Aku minta maaf. Suaranya pelan. Aku harusnya dari tadi bela kalian. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu menghela napas pelan. Aku nggak butuh dibela karena kaya. Aku cuma ingin orang tuaku dihargai. Suamiku langsung menunduk. Dan aku tahu, kalimat itu akan terus tinggal di pikirannya lama setelah malam ini selesai. Beberapa tamu mulai menghampiri ayah dan ibuku. Kini bukan untuk menilai, tapi untuk berbicara dengan hormat. Ada yang menyalami ayahku. Ada yang memuji ibuku. Dan aku bisa melihat, perlahan rasa malu di wajah mereka berubah menjadi rasa diterima. Ibuku bahkan mulai tersenyum lagi. Senyum yang kali ini benar-benar tulus. Bukan senyum untuk menutupi rasa sakit. Aku menatap ballroom itu sekali lagi. Tempat yang tadi terasa sangat sesak, kini justru terasa ringan. Dan di detik itu, aku sadar sesuatu. Kadang Tuhan membiarkan kita dipermalukan, bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menunjukkan siapa yang benar-benar punya hati baik. Aku menggandeng tangan ayah dan ibuku pelan, lalu berkata, "Yuk pulang." Mereka mengangguk kecil. Saat kami berjalan keluar dari ballroom, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi senyum mengejek. Yang ada hanya wajah-wajah diam, yang malam itu baru belajar satu hal penting, bahwa kesederhanaan bukan sesuatu yang memalukan. Dan orang yang paling tinggi, bukan yang paling kaya, tapi yang tetap bisa menghargai orang lain, tanpa melihat penampilan mereka. Jangan pernah merendahkan keluarga orang lain, karena kita tidak pernah tahu seberapa besar perjuangan yang mereka sembunyikan di balik kesederhanaan. Dan ingat, harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian, pekerjaan, atau harta, tapi oleh caranya memperlakukan manusia lain. Orang dengan tangan terlipat terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong, dan selalu dikelilingi orang-orang yang tahu cara menghargai sesama. Wassalamualaikum.